Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, pemerintah provinsi bergerak cepat merespon bencana banjir bandang yang melanda Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pemprov Sulut telah mengerahkan 4 unit alat berat dan 2 unit dump truck, serta dana siap pakai 5 miliar rupiah dari APBD Provinsi. Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga Rabu 7 Januari 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 16 orang. Sementara 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Selain itu, sebanyak 22 warga mengalami luka-luka dengan 2 korban diantaranya dirujuk ke rumah sakit di Manado untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Sementara itu, sebanyak 682 jiwa terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terdampak banjir dan longsor. Wilayah terdampak banjir bandang meliputi Kecamatan Siau Timur, Siau Tengah, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan. Dengan total 2 kelurahan dan 6 desa yang mengalami dampak signifikan. Dari sisi kerusakan, BNPB mencatat 7 unit rumah hanyut terbawa arus, 29 rumah mengalami rusak berat, dan 112 rumah lainnya rusak ringan. Ada 4 orang lagi masih dicari dan kegiatan sekarang ada pencarian juga ada membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka kembali. Ya. Ada kendala Pak di sana karena kan medannya kayaknya bebatuan ya materialnya. Nggak ada masalah, alat kan sudah ada semua sekarang. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih jauh terkait dengan penanganan bencana di Sitaro. Kita telah terhubung dengan Bupati Sitaro, sudah ada Cynthia Ingrid Kalangit. Selamat sore, Bu Cynthia. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu Cynthia, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu di Berita Satu Sore. Ada saya Adisa dan juga Iqbal di studio, Bu Cynthia. Yang pertama yang kami ketahui mungkin update data terbaru terkait dengan jumlah korban. Yang pertama seperti apa, Bu Cynthia? Oh iya, baik, terima kasih. Untuk sekarang jumlah korban bertambah 1 jiwa menjadi 17 korban yang meninggal dunia. Dan masih 2 yang dinyatakan hilang dan kami tetap dalam proses pencarian. Baik, Ibu Cynthia, selain korban jiwa yang baru saja Anda sebutkan, bisa dirinci berapa rumah yang rusak atau hanyut begitu terbawa arus, Bu, yang sudah didata dari pemerintah setempat, Ibu? Iya, rumah yang hanyut, Pak. Ya, rumah yang hanyut atau rusak, Ibu? Rumah yang hilang. Ya, rumah yang hilang, memang hilang total Pak, terbawa arus, ada sekitar 30 rumah, dan rumah rusak berat ada 52 rumah. Baik, Ibu, dari rumah yang rusak total atau hanyut secara sepenuhnya begitu, lantas ada aksi apa yang sedang diusahakan dari pemerintah provinsi setempat, Ibu? Iya, sekarang kami dalam proses pembersihan. Untuk daerah kemarin ada 4 titik yang terisolasi karena tertutup dengan bahan material batu-batuan yang besar di jalan dan mengakibatkan ada beberapa titik daerah kampung yang terisolasi, dan kami sekarang sudah membersihkan areal tersebut dan sekarang untuk areal tersebut bisa dilalui. Oke. Tapi Bu Cynthia, kalau berdasarkan dari skala kerusakan yang terjadi di wilayah Anda ini, apakah kemudian Anda juga sudah memetakan bahwa bencana yang terjadi di tahun ini, terutama adalah di awal tahun 2026 ini, begitu ya, ini menjadi salah satu bencana yang memang dampaknya cukup signifikan juga kah yang terjadi di wilayah Anda? Sepemantauan Anda seperti apa, Bu Cynthia? Iya, memang benar bahwa bencana di awal tahun ini berdampak besar bagi kami. Bencana seperti ini memang sering terjadi di daerah kami, Mbak. Tapi untuk tahun ini memakan korban jiwa yang cukup besar dan pernah 40 tahun sebelumnya pernah memang kejadian yang sama dan ada korban jiwa sebanyak 20 orang. Baik, Ibu Cynthia, jadi memang setelah 40 tahun ini terjadi kembali dengan jumlah korban yang lebih besar begitu ya. Dengan tadi ada 4 titik yang terisolasi dengan adanya partikel batu lumpur yang menutupi jalan. Apakah ada
juga fasilitas umum yang terdampak, Ibu, seperti jembatan atau mungkin fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan lainnya, Ibu Cynthia? Ya, ada jembatan penghubung antara Kampung Peling dan Buntiha itu memang rusak, dan ada kantor Polresta, kantor Polres Pak, rusak berat. Ya. Oke, itu menjadi fasilitas umum yang sangat berat begitu ya terjadi kerusakannya. Tapi tadi juga Anda sempat menyebut begitu ya, ada beberapa wilayah yang kemudian ini terisolasi. Sebetulnya wilayah mana saja yang kemudian saat ini tengah menjadi fokus utama dalam proses pencarian ataupun masa darurat dari bencana ini, Ibu Cynthia, di wilayah Anda ada berapa yang masih terisolasi dan yang paling parah dampaknya di wilayah mana, Bu Cynthia? Kalau untuk sekarang sudah tidak ada wilayah yang terisolasi karena kami masih tetap memperbaiki jalan melalui alat yang disumbangkan oleh Pemprov Sulut dan Balai Wilayah Sungai, alat EKSA, dan sampai saat ini kami masih tetap bekerja untuk membuka akses jalan. Baik, apakah fokus ini diutamakan untuk mencari korban jiwa yang terdampak begitu, atau fokus ke fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang ada di wilayah Ibu Cynthia? Ya, fokus kami sekarang masih mencari 2 korban yang hilang, dan kami berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia karena sudah mengirimkan K9 yaitu anjing pelacak, dan karena kalau kami mencari secara manual sudah tidak memungkinkan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Tadi pun 1 korban yang didapatkan yaitu anak balita berumur 2 tahun itu didapatkan oleh K9. Ya. Oke, baik. Terkait dengan pencarian dari 2 orang yang hilang ini masih terus dilakukan. Namun terkait dengan korban yang sampai dengan saat ini selamat, namun mereka kehilangan tempat tinggalnya, Ibu Cynthia, lantas pemukimannya ataupun juga tenda-tenda pengungsian begitu ya, apakah sampai dengan saat ini sudah didirikan dan jumlahnya juga sudah mencukupikah bagi para warga terdampak yang mengungsi di sana, Bu Cynthia? Ya, kalau untuk sekarang semuanya mencukupi. Ada 4 titik daerah tempat pengungsian, yaitu di Gedung Museum di Ulu, di Gedung Gereja Beta Barapaseng, di Gedung Gereja Advent, dan di Gedung... Bu Cynthia? Bu Cynthia, apakah masih mendengar suara dari studio? Iya, pemirsa, Baik. kami... beberapa korban yang... Bagaimana, Bu? Baik, silakan Bu Cynthia, tadi sempat kehilangan suara dan juga komunikasi dari Anda. Oke. Silakan dilanjut. Oh iya, begini, ada titik pengungsian, ada 4, yaitu yang pertama di Gedung Museum di Ulu, yang kedua di Gedung Beta Barapaseng, dan ada di Gedung Gereja Batu Senggo dan Lagaeng. Baik, Ibu Cynthia, terakhir terkait bantuan atau bantuan yang didistribusikan termasuk sandang pangan, apakah ini sudah berjalan secara optimal atau masih terkendala terkait akses tadi, Ibu? Ya, kalau sekarang sudah berjalan secara optimal, memang sampai tadi malam ada beberapa titik yang belum mendapatkan bantuan, tapi kami berupaya sampai tadi malam pukul 3 dini hari, kami pemerintah daerah membawa bantuan khusus ke Kampung Batu Senggo, Kampung Lagaeng, dan puji Tuhan karena akses jalan sudah terbuka. Pada siang tadi, Pemda sudah membawakan bantuan-bantuan lainnya untuk menuju ke kampung yang terisolasi tersebut. Tapi sampai saat ini kami masih tetap membutuhkan bantuan seperti kasur, pakaian, dan sandang pangan untuk para korban yang sementara mengungsi. Baik, Ibu Cynthia, tadi Anda sampaikan bahwa proses distribusi bantuan ini sudah disalurkan begitu ya ke sejumlah pengungsian. Tapi prosesnya ini sebetulnya disalurkan dengan mekanisme seperti apa? Apakah kemudian dengan Anda sampaikan bahwa akses juga sudah mulai dibuka begitu sehingga memang tidak perlu dilakukan dengan cara airdrop begitu, atau seperti yang kita lihat begitu ya di sejumlah wilayah yang memang sangat terisolasi, seperti apa kalau di lokasi Anda untuk mekanisme pendistribusian bantuannya, Bu Cynthia? Ya,
Kalau untuk sekarang sudah lewat darat, sudah seperti biasa. Tapi yang kemarin memang kami saling barter. Jadi dari tempat yang satu tertutup dan kami mengantar ke tempat yang lain lewat jalan kaki. Baik. Terima kasih Ibu Cynthia atas waktunya dan berbagi bersama kami. Tentu kami berharap bahwa proses pemulihan area dan juga proses pencarian korban yang masih belum ditemukan segera berhasil begitu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Bupati Sitaro Cynthia Ingrid Kalangit. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih.